Terima kasih buat kalian yang masih stay di channel aku. Terima kasih juga kalian sudah subscribe. Nah, pada video kali ini, aku mau share ke kalian semua gimana caranya buat bubur bayi yang masih berumur 10 bulan, tapi itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, aku kan punya anak tuh umur 10 bulan. Nah, sekarang itu dia sudah MPASI. Jadi aku nggak tahu sih ya apakah semua orang melakukan hal seperti ini atau hanya aku saja. Jadi aku menghemat ya guys. Nah, tepungnya itu aku campur sedikit dengan tepung beras. Karena kalau full dengan tepung yang beli itu ya, yang contohnya itu kalian tahu lah ya, anak aku tuh pencernaannya agak terganggu. Nah, jadi aku punya inisiatif karena si kecil itu kalau full dengan yang dibeli itu ya, tepung yang dibeli itu dia agak lain pencernaannya ya. Jadi aku inisiatif menambahkan tepung beras. Nah, alhamdulillah semenjak nambah tepung beras tuh ya, pencernaannya itu lancar, tidak terlalu keras dan tidak lembek juga dan tidak air juga gitu. Jadi ini adalah tips dari aku kalau seandainya anak kalian itu ya yang ada di rumah pencernaannya jadi apa ya, air, berupa air aja gitu ya, istilah lainnya mungkin BAB-nya itu terlalu cair. Nah, bisa jadi juga kalau tidak cocok itu terlalu keras. Jadi inisiatif aku adalah menambahkan tepung beras. Jadi aku campur tepung beras ke sunnya si adik. Nah, gimana caranya? Yuk ikuti video aku sampai selesai. Jadi kalian jangan lupa subscribe video aku agar kalian semua tidak ketinggalan update-update terbaru ketika aku upload video. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Yuk kita buat bubur si adik dengan tepung beras dan sun. Nah, ini adalah sun yang sudah aku beli tadi ya. Jadi ini aku campurkan pakai tepung beras tuh, yang putih itu adalah tepung beras. Jadi ini kita campurkan dulu. Nah, ini. Kita campurkan sampai benar-benar ini terbaur semuanya. Aku ya alhamdulillahnya semenjak seperti ini tuh si kecil BAB-nya tidak terlalu cair. Nih ya guys, nih. Jadi dia tetap masih kuning. Ini adalah sun yang rasa pisang. Kadang kita sebagai ibu itu stres sendiri, mikirkan anak mau makan apa, dikasih ini nggak mau, dikasih itu nggak mau. Nah, gini. Oke, sekarang kita buat ya. Timah lah. Hei. Apa? Tuh.
dia sendiri. Oke guys, ini aku lagi buat bubur si adek ya. Jadi ini airnya tidak terlalu banyak, dan ini tepungnya itu tepung Sunda, tepung berasnya itu 2 sendok ini. Atau kalau kalian mau lebih agak keras nanti ya, kalian bisa tambahkan. Fatima panggil Abi nak. Udah lah, aku lagi buat konten bang. Apa kan bagus tuh. Ya ada debat-debat tuh bagus. Ada hal. Kena sekak, dadah. Jadi ada ya guys ya, pepatah mengatakan 1 jari menunjuk ke orang lain, maka 4 jari itu menunjuk ke Anda. Jadi Anda jangan pernah menunjuk orang lain. Nah ini tuh ya, seperti ini. Dia mau, kakak nggak mau kasih. Intermezzo dikit ya guys. Jadi seperti ini nih. Kasih dia. Bagus kan? Jadi airnya itu cukup sedikit saja. Aku ini kan ya anjurkan ke kalian semua, bagusnya itu kalau mau kasih makan ke si kecil, nah setiap mau makan itu bagusnya kalian buatkan atau kalian panaskan seperti ini ya, kalian buat seperti ini. Jadi jangan yang dari kulkas, karena itu kan udah agak lama ya guys. Biar masih fresh, tapi itu tergantung kesibukan mama-mama di rumah. Kalau mamanya sibuk ya, anaknya banyak ya, mungkin cara seperti itu lebih efektif. Oke, sekarang kita matikan kompornya. Kita biarkan dulu ya guys. Semuanya masih berantakan karena ini masih pagi. Jadi aku belum nyuci piring, belum ngapa-ngapain. Nah ini adalah bentuk buburnya guys setelah aku buat. Jadi ini aku biarkan dulu. Nanti setelah dingin baru kita kasih ke baby Fatir. Yang mana sih yang namanya Fatir? Ayo kita tengok. Nah itu tuh yang namanya Fatir. Ini namanya Fatih. Ini namanya Fatima. Nah ini nih bocil-bocilku. Nah yang buat bubur tadi tuh ini si Fatir, umurnya 10 bulan. Bukan 3 bulan. Enggak lah. Nah ini umurnya 2,5 tahun. Oktober nanti udah 3 tahun ya bang. Ini umurnya September nanti udah 7 tahun. Jadi ini mau masuk sekolah guys. Inilah rutinitas pagi-pagi. Apa? Oh no. Dek. Jadi dia udah gerah banget. Ayo. Mama, Apa? semua udah sekolah. Iya, kakak kan juga sekolah. Hafalan kakak belum banyak. Jadi dia rencananya mau masuk min guys. Ya, kalau min itu hafalan Quran apa ya? Surahnya itu minimal 5 juz. Oke, kita mau ngasih adik Fatir makan. Jadi kita cobakan dulu ke lidah kita guys. Kalau rasanya sudah tidak panas, baru kita kasih ke si adik. Wow, makannya lahap guys. Lahap banget. Sampai. Ya, minumannya ya.
Jadi karena umurnya ini ya, umurnya sudah 10 bulan, sudah saatnya dia kita kenalkan ke MPASI. Nanti panas kaki Ate. Ada orang suka ngomong. Nih, minum dulu. Lahap. Itu suka guys. Kakaknya aja mau nih kayaknya nih. Makanya dekat-dekat dari tadi ke sini. Kan ada. Itu kan urusan bayi. Nah, jadi gini ya guys, sedikit kita berbagi juga ya. Aku kan punya 3 anak. 1 cewek dan 2 lagi tuh cowok. Aku ngerasa kalau anak cowok itu benar-benar kita butuh tenaga ekstra untuk mengasuhnya. Contohnya aja, kita kasih mainannya itu bukan dimainkan, tapi dirusakin. Nah, kalau anak cewek kita kasih mainan, dia diam saja, dia di satu tempat. Kalau anak cowok itu enggak guys. Jadi, nah, lihat nih, kayak si adek. Kita kasih makan, disuruh duduk, dia takkan duduk, tapi dia akan berdiri. Pas mandi aja berdiri. Jadi memang kita butuh tenaga ekstra kalau untuk anak laki-laki. Makanya aku ya ngerasanya ini adalah pengalaman aku ya guys. Jadi kalian tidak bisa menjadi patokan bahwa anak kalian juga seperti itu. Karena kalau anak aku memang ini rata-rata itu memang aktif banget. Jadi aku bayangin kalau aku punya anak setelah umur 35 tahun itu aku nggak akan kuat dengan anak cowok. Karena harus punya tenaga banyak untuk ngejar kalau dia lagi main. Nih, contohnya nih. Kita kasih makan aja tuh ya. Dramanya banyak banget. Kalau anak cewek kita kasih makan itu dia diam aja tuh, diam aja. Nih, kalau anak cowok nih gini, dramanya itu banyak banget. Makasih kakak. Ya. Nih, sebenarnya tuh dia lapar guys, tapi dramanya banyak. Mama. Nah, kalau yang 2 lagi tuh dia tidak pernah makan bubur seperti ini guys. Nah, saya juga bahas ya guys ya. Di sini saya bahas di sini pendapat saya. Jadi kemarin itu saya ini baca di Facebook ya, lebih tepatnya itu saya dapat informasi itu di Facebook. Sekarang itu banyak ibu-ibu yang stres menghadapi anak. Nah, yang kemarin itu terakhir saya baca ada ibu-ibu yang memasukkan anaknya ke dalam sumur hanya karena dia sering dibully memberikan susu formula. Jadi tolong ya guys, buat kalian juga ibu-ibu ya, please dong jangan bully apalagi yang kadang mentalnya itu tidak sama seperti kita. Ketika kalian bully, dia langsung down dan hilang akal atau hilang kewarasannya itu, anak tetap jadi korban ya guys. Apa sih untungnya ya bagi kita untuk membuli orang ya kan? Toh kita juga sama-sama ibu dan yang namanya manusia itu tidak luput dari semua kekurangan. Termasuk saya juga ya, termasuk ibu-ibu di rumah juga. Jadi kita jangan bully orang yang ngasih susu formula ke anaknya.
positive thinking saja, mungkin beliau tidak, air susunya tidak keluar ya, dan itu juga terjadi pada saya guys. Jadi itu saya anak yang eh, si kakak sama abang itu saya tidak menyusui full, tidak sama seperti Fatir, karena di masa itu ya air susu saya tidak keluar gitu ya. Akhirnya saya sama suami itu udah dia udah nggak mau udah. Jadi saya sama suami itu berinisiatif untuk memberikan si kakak dan abang susu formula. Padahal saya juga di rumah loh guys. Saya tidak kemana-mana. Saya ibu rumah tangga biasa gitu ya. Dan memang mungkin faktor pikiran kalau menurut saya ya. Kalau kita stres memang air susu itu tidak akan keluar. Tapi itu tidak membolehkan kita menjudge orang lain ya guys ya. Jangan sampai gara-gara itu kita menjudge orang lain. Nah, jadi ya guys, kita ke tadi lagi ya, ke pembahasan kita tadi lagi. Jadi tidak boleh kita menginikan orang, mengkecilkan orang ya. Kalau seandainya dia itu tidak menyusui atau semuanya itu tidak diberikan ASI eksklusif, karena setiap badan itu memiliki kekurangan Jadi kita kan masing-masing. ngomongin tentang bullying terhadap ibu-ibu muda yang memberikan anaknya atau bayinya itu susu formula. Nah, kalau menurut saya ya guys ya, itu sah-sah saja. Karena tidak semua badan kita ini ya, itu memiliki masalah yang sama. Jadi ada beberapa orang yang memang air susunya itu tidak keluar. Nah, itu saya tidak bisa menjelaskan mengapa air susunya tidak keluar. Itu adalah um, pengetahuannya dokter ya, karena saya bukan dokter, saya hanya ibu rumah tangga yang hampir sama memiliki ya yang namanya itu problem mengurus anak, sama seperti ibu-ibu rumah tangga yang lainnya. Ini adalah perspektif saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, itu yang pertama ya, tentang bullying terhadap ibu-ibu muda yang menyusui, yang tidak menyusui, maksud saya. Itu tidak boleh guys, jangan ya. Jadi kalau kita bawain tuh ke diri kita, ya Allah, nauzubillah, itu karena kalian bullying aja, itu dia makin stres, air susunya makin tidak keluar loh. Jadi bayangin aja, belum lagi dosa kalian gitu ya, membuli orang, apa sih ininya, hebatnya kita ya, apa sih keuntungan bagi kita kalau kita membuli orang. Kalau menurut saya nggak ada guys gitu ya, hanya buang-buang waktu, buang-buang energi positif kamu aja gitu. Jadi yang ada itu adalah energi negatif yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Makanya itu jauh-jauhkan yang namanya kalian itu membanding-bandingkan diri kalian dengan diri orang lain, karena satu menunjuk ke orang lain, itu empat ini loh menunjuk ke diri kita. Jadi jangan pernah yang namanya itu membuli-buli orang lain, walaupun itu orang terdekat kamu. Dan yang ini ya, dan yang saya tidak habis pikir itu ada beberapa orang tua yang bahkan membuli anaknya sendiri. Dan itu ya Allah, jangan pernah kalian membuli anak kalian sendiri, karena semua itu berasal dari orang tua. Kalau orang tua perkataannya itu, tingkah lakunya itu baik gitu ya, maka anak-anak juga akan seperti itu. Tapi kalau orang tuanya stres, omongannya sembarangan keluarnya ya, tanpa mikir, ini anak bakalan mengcopy. Jadi anak yang umur 3 tahun ke bawah itu memang mengcopy paste guys. Jadi kalian jangan pernah yang namanya itu, mohon maaf ya, bercarut di depan anak-anak itu. Saya ya, kalau dengar ada orang yang bercarut di depan anak, atau berkata kasar gitu, saya sebenarnya marah guys gitu, karena anak itu mengcopy apapun yang dia tampak, yang dia lihat, itu dia akan mengcopy.
Kalau seandainya kamu suka main tangan terhadap istri kamu, kalau kamu suka main cubit terhadap anak, kalau dia suka yang kasar ya, menendang gitu ya, dia akan berbuat seperti itu. Jadi stop untuk bullying orang lain, keluarga sendiri, terutama anak ya. Jadi kita tadi udah bahas tentang memberi apa MPASI terhadap anak yang umur 10 bulan. Kemudian saya juga terus bahas tentang bullying terhadap orang tua, karena jika ibu itu tidak stres, jika ibu itu waras ya, maksudnya itu saya paham banget apa-apa yang dirasakan oleh ibu-ibu yang dibully itu. Karena kalau ibunya pikirannya ini normal, sehat, bahagia, maka dia akan mendidik anaknya itu pasti dengan cara baik, pasti dengan cara yang sangat bahagia gitu ya, cara mendidik anaknya. Tapi kalau orang tuanya ini pikirannya saja tidak bagus ya, karena stres, tekanan dari suami, mungkin tekanan dari lingkungan, itu akan membuat ibu itu stres sendiri, dan pasti yang jadi korbannya adalah anak. Jadi bagi para suami, nah sebenarnya kita tidak bisa ya menyalahkan semuanya itu ke si suami juga, dan terkadang kita itu harus ini introspeksi diri juga. Kalau saya ya menekankan ke ibu-ibu, memberi saran nih ya, mental istri memang harus dijaga oleh suami. Nah, mental suami siapa dong yang jaga? Kita juga. Jadi harus ada balance ya, timbal baliknya. Contohnya begini, kalau mental suami tidak baik itu ya, itu dia pasti akan memberikan efek tidak baik juga terhadap istrinya. Jadi caranya gimana? Memang guys, kita sebagai ibu rumah tangga atau kita hanya di rumah saja, mau tidak mau ya, kita harus yang namanya itu mengalah. Harus kita itu mengalah terhadap suami. Jadi kalau mental suami sebenarnya bukan masalah di mental istrinya saja, tapi juga masalah di mental suaminya yang paling utama. Kalau mental suami itu tidak baik ya, kalau mental suaminya kena, itu stres di luar, stres pekerjaan, sampai di rumah ibu-ibunya ngomel, itu akan feedbacknya itu begini. Saya bilang itu begini feedbacknya. Jadi tidak akan yang namanya itu rumah tangga itu akan baik-baik saja. Jadi alangkah baiknya kalau yang satu lagi berkobar ya, itu satu jadi api, satu jadi air. Jangan dua-duanya di api. Kalau dua-duanya jadi api nih, gini nih. Nah, jadi tidak ada salahnya kalian itu mengalah ya. Itu tips dari aku gimana ya. Kalau kita harus ini sebagai ibu rumah tangga menghadapi bullying terhadap kita, terhadap orang lain, dan itu juga mental istri, mental suami kita harus jaga. Jadi kebahagiaan anak adalah terletak di mental orang tua. Jadi kalau orang tua mentalnya tidak baik, itu anak-anak tumbuh tidak akan baik juga. Anak-anaknya akan tumbuh dengan keras. Saya itu sudah saya rasakan ya. Jadi kita memang harus kita harus ya mengalah guys. Sebagai istri itu mungkin terkadang tidak enak ya. Jadi tapi kita harus tetap mengalah, apapun yang terjadi kita harus tetap mengalah. Apalagi nih bagi kamu yang memang mengharapkan semuanya itu dari suami. Jadi jangan bagaimanapun jangan sok-sok kita bisa gitu ya, karena kita berumah tangga itu berarti ada kekurangan kita yang harus dilengkapi oleh si suami.
Dan kemudian tips saya biar mental kita tetap sehat ya, jangan pernah dendam, jangan pernah dendam kepada pasangan kita. Maksudnya begini, kalian mungkin lagi cekcok ya, kalian lagi tidak baikan berdua. Nah, keluarlah tuh kata-kata yang nauzubillah, yang tidak bisa rasanya itu diterima oleh bumi dan langit ya, gitu ya. Nah, itu kalian jangan pernah dendam. Anggap saja kalau kalian lagi cekcok berdua itu ya. Kalian itu lagi memarahi diri kalian sendiri. Nah, kalau kalian rasanya itu memarahi diri kalian sendiri, itu kita tidak akan yang ada yang namanya itu dendam. Jadi yang ada itu ya, oh iya, saya salah di sini. Bener loh, saya memang keras mungkin sama suami. Saya mungkin memang suka melawan. Jadi ada kalanya guys, kita memang perlu dipukul tuh gitu ya, agar kita balik lagi tuh ke jalannya yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita ada kalanya itu memang harus dipukul mungkin ya, dengan cara diingatkan oleh suami, dan suami juga begitu, ada kalanya dipukul nih sama omongan istri ya, baru nih sadar gitu ya, wah ternyata benar loh, saya selama ini terlalu cuek sama suami saya terlalu cuek dengan istri saya. Akhirnya yang ada itu adalah perkelahian, cekcok ya, dan ujung-ujungnya itu lihat muka si istri udah, walaupun udah dandan tetap jelek gitu ya. Nah, si istri juga gitu, karena di dalam hati ini udah nggak bagus aja sama suami, dendam ya, karena omongannya mungkin ketika cekcok itu sangat-sangat menyakiti. Ingat terus ya, ya maklum, saya juga tahu ya kalau istri itu bahkan akan mengingat 10 tahun yang lalu, dia masih akan ingat gitu ya. Tapi intinya itu begini guys, suami kamu adalah bagian dari dalam tubuh kamu ya. Kalau saya ya, bagian dari daging saya gitu ya. Jadi kalau kalau daging saya ini saya cubit sakit gitu ya. Nah, pas sakitnya itu memang down ya sebentar, tapi kemudian kita harus ingatkan lagi gitu ya, bahwa ini kita mencubit daging kita sendiri loh gitu ya. Jadi ngapain kita harus dendam? Karena nanti kalau kalau kita dendam, ujung-ujungnya itu rumah rumah tangga itu jadi cekcok terus, berantem terus gitu ya. Nah, ujung-ujungnya itu mental anak akan kena guys. Jadi ujung-ujungnya itu pasti yang akan kena itu adalah mental anak. Kena dengar kalian terus tuh cekcok gitu ya, dengar kalian terus itu Nah, ngomel-ngomel jadi sama guys, bapak anggap ya. anggap saja itu kalian lagi diuji ya. Mungkin dengan cara itu Allah menambah pahala kalian. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan nih sebagai ibu rumah tangga itu bermanfaat, menjadi ladang pahala buat kita. Saya juga sih tidak ini guys, memungkiri ya, saya juga sering yang namanya stres karena anak-anak saya itu masih bocil-bocil banget gitu ya. Yang satu nangis, yang satunya lagi nangis juga. Jadi kita, apalagi itu yang tengah itu si abang kan dengan adik, jaraknya lumayan dekat, dan terkadang abang juga cemburu lihat adiknya kalau saya ini lagi nyuapin adiknya, dan dia itu pasti mencari berbagai cara untuk membuat saya memancing emosi saya ya. Terkadang saya juga terpancing guys gitu ya, tapi saya balikkan lagi, ya Allah berikanlah kesabaran. Jadi anak saya yang pertama itu, yang si kakak itu selalu bilang gini, mama sabar, mama sabar, mama sabar ya, kalau punya anak banyak, kata kakak gitu. Alhamdulillahnya si kakak walaupun umurnya baru 6,5 tahun ya, dia juga alhamdulillah banget, uh, bisa jadi ini alarm buat saya kalau emosi saya itu lagi di ubun-ubun. Mama sabar ya mama sabar ya kalau punya anak banyak, kata si kakak. Jadi nah ya nauzubillah sih guys gitu ya.
Terkadang kita sebagai ibu rumah tangga juga pasti stres banget malahan ya. Kalau kita putar ya, kalau kita tengok jam itu ya, kita bangun dari misalnya itu subuh udah bangun gitu ya, sholat, kemudian si kecil bangun, nyusuin lagi ya, kemudian siap dia nyusu, si kecil yang besar bangun merengek-rengek lagi gitu ya. Nah dia gosok-gosok dulu tuh punggungnya sampai dia nyaman. Kita duduk bersih-bersih ya, belum sempat bersih-bersih, cuci piring, masak lagi. Nah yang lain udah makan, ibu-ibunya pasti belum makan. Saya yakin itu karena saya juga begitu. Terkadang saya sudah masak dan saya tidak makan itu ya, saking kerja aja terus ya, ada aja terus yang nampak kerja. Nah jadi saya kadang makannya itu ya, sampai kadang saya, wah saya udah makan belum ya gitu kan. Nah sebenarnya kan tidak boleh seperti itu guys, karena kita menyusui. Kalau kita menyusui kan harus makan ya. Apalagi kalau bayinya belum MPASI kayak si adik. Jadi kalau 6 bulan ke bawah itu kalian jangan lupa makan, karena itu harus makan. Harus makan untuk si adik ya, karena kalau kalian tidak makan itu air susu pasti sedikit. Nah siap nanti bersih-bersih, lihat pula gosokan menumpuk ya, apalagi kalau kita tidak punya yang namanya itu kita membantu kita di rumah ya, pasti semuanya itu sangat-sangat ribet, semuanya harus kita yang ngerjakan. Saya sih paham guys, gimana ibu rumah tangga itu gitu ya. Jadi bagi kalian yang mungkin hidupnya itu enak, ada yang bantu di rumah ya, makanya kalian full bisa nyusuin ya. Dan kalian jangan banding-bandingkan kehidupan kalian dengan kehidupan orang lain, karena tidak semua orang memiliki kehidupan dan problem yang sama. Jadi ketika dia memutuskan sesuatu untuk anaknya itu pasti sudah dipikirkan secara matang-matang. Jangan dong kalian membuli, masa sih gini, masa sih gitu, oh ginilah gitu. Nah, itu banyak banget gitu ya. Coba deh kalau kalian dibully, enak gak tuh gitu ya, stres guys. Jangankan orang lain yang bully ya, suami sendiri aja bully itu nangisnya nangis bombay ya. Anak kita aja nih bilang gini misalnya, mama kok gini sih gitu, itu sedih banget loh kita gitu, apalagi orang-orang lain yang sering bully kita gitu. Nah ini ya yang terakhir ini adalah ibu yang membuang anaknya itu ke sumur. Jangan guys, itu gara-gara kalian bully loh. Nah dia sampai membunuh karena kalian bully. Coba kalian pikirkan gimana dosa kalian, karena gara-gara kalian bully dia sampai stres, sampai benci terhadap anaknya. Itu dosanya akan kalian tanggung itu seumur hidupnya. Nauzubillah. Saya terkadang itu heran guys, ada loh manusia ya seperti itu gitu ya, yang senang banget membuli orang, senang di atas penderitaan orang gitu ya, senang banget. Kayaknya itu dia kalau tidak menggosip gitu ya, kalau tidak ngomongin orang satu hari itu kayaknya itu hidupnya itu tidak bahagia gitu. Jadi dia akan cari cara gitu ya, siapa lagi nih hari ini yang akan digosipin. Nah saya nih tidak menjudge ya ibu-ibu yang di kompleks, tapi itu orang pasti tahu lah ya, kalau tinggal di kompleks itu ada aja satu dua orang atau tiga orang tuh suka ngumpul tuh ya, suka ngumpul ngomongin orang beli perabotan rumah tangga dia yang sakit gigi, orang yang beli mobil dia yang tidak bisa tidur, orang beli emas dia yang sakit kepala. Nah
sebenarnya itu tergantung kepada kita loh Bu gitu ya. Kalau ibunya itu pikirannya positif gitu ya, mungkin si suami belum sanggup beli, jangan dibuat sakit hati ya. Mungkin gini, suaminya, bahkan suami ibu mungkin stres tuh ya kalau kalau nengok ibu selalu kayak seperti itu, ngomongin orang beli baju ibu yang gatal-gatal gitu ya. Aduh, pasti ya Bu ya, pasti ada di sekeliling kita. Nah, ada lagi tuh mungkin, nah bagi tetangga nih suka, putar musik kuat-kuat. Nah, ingat dong gitu ya, kita hidup bertetangga. Pasti itu, apalagi kalau tetangga kita ada baby, kita juga mikirkan, jangan putar musik itu kuat-kuat, mungkin babynya lagi tidur. Cukup di rumah saja, dengarkan oleh telinga kita saja. Jadi jangan sampai itu musik mempengaruhi ke orang-orang lain di sekitar kita. Nanti kalau iya dia ngadunya sama suaminya, kalau seandainya dia ngadunya sama Allah gimana? Seberabe toh. Nanti dia bilang gini, ya Allah, aku minta tolong ditiadakan musik di rumah tersebut. Bahkan engkau buatlah telinganya pun tidak mau lagi mendengarkan musik. Kan gawat Bu gitu ya. Kalau orangnya sampai ngadu ke Allah. Kalau ngadunya ke bapak atau ke suaminya sih masih buntung gitu ya. Mungkin akan dibilang sama suaminya, sabar ya Bu, namanya kita juga ini bertetangga. Tapi kalau dia ngadunya sama Allah, ribet Bu, jadi kita yang ini gitu ya, kita yang kena batunya sendiri. Makanya kalau bertetangga itu ya jangan jangan ini, jangan jangan suka kepo pertama, kemudian jangan jangan membuli orang, itu ya guys. Nah, ini sih beberapa tips dari aku ya. Tadi kita udah ngomongin panjang lebar ya tentang si ade, cara MPASI ade yang ini BAB-nya keras, BAB-nya itu air ya. Jadi encer maksudnya. Jadi gimana cara memberikan tetap memberikan MPASI tanpa harus menyakiti si baby. Nah, yang kedua itu tadi tentang bullying terhadap ibu-ibu muda yang baru punya anak. Kemudian menjaga mental suami, kemudian menjaga mental anak ya. Jadi itu ada lima poin yang saya ini tadi, enam deh. Yang satu lagi itu bertetangga ya. Mengapa saya bahas yang 5 ini ya? Karena ini adalah lingkungan. Jadi semua itu tumbuh kembang anak itu tergantung dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau lingkungannya keras, lingkungannya kasar, dia akan tumbuh menjadi anak yang kasar. Jadi kalau lingkungannya lembut dan tidak ini yang tidak riweh, dia juga akan tumbuhnya itu sesuai dengan keadaan guys. Jadi kalau keadaan kalian keras cara mendidiknya, maka dia akan mental ya. Jadi kita tidak semuanya itu bisa dikeraskan, karena setiap anak juga ini anak-anak itu unik. Jadi kita tidak bisa terlalu keras dan tidak bisa juga terlalu lunak, karena kalau kita terlalu lunak juga mereka akan semena-mena dan akan dia pikir nih gini loh guys. Contohnya gini ya, kalian ini lagi ngomong, dia lagi melakukan satu kesalahan kecil. Nah, kalau menurut kalian itu nggak apa-apa deh, itu hal-hal yang biasa saja. Kalau kalian biarkan dia
seperti itu terus gitu kan, nggak apa deh, biarin aja nggak apa deh. Nah jadi menurut dia nanti itu benar guys gitu, betul yang tidak salah ya yang dia lakukan. Nah besok-besoknya dia melakukan lagi. Nah contohnya saja dia mungkin lagi ini, lagi membuli adik-adiknya, weh kamu kok gini, gitu ya. Itu kalau kalian biarkan gitu ya, dia akan membuli terus, kalian akan membuli terus, dia akan membuli adik-adiknya terus. Nah itu kalian harus tanamkan dari rumah dulu bahwa itu tidak boleh gitu ya. Contohnya aja nih gitu, adik kok gendut. Nah itu nggak boleh ya, itu yang namanya itu kita yang namanya body itu tidak boleh. Jadi kalau kalian bolehkan dia mengatakan ke adiknya seperti itu, di luar pun dia akan mengatakan seperti itu. Nah, jadi itu adalah didikan kita. Kalau jadi saya itu dapat share dari kawan, sebelum kita mengajarkan ilmu ke anak kita, maka ajarkan dulu dia adab ya. Adab dulu baru ilmu. Jangan ilmu dulu baru adab. Jadi adabnya dulu terhadap orang tua macam mana, terhadap orang lain bagaimana, terhadap adiknya bagaimana. Memang itu akan kita didik dengan keras guys gitu ya. Jadi ketika dia sudah terbiasa dengan adabnya yang baik, menanamkan malu dari kecil, maka ilmu akan sendirinya itu bisa kita terapkan terhadap dia. Gitu loh guys. Oke, sekian dulu sharing-sharing kita pada video kali ini. Kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari aku. Bagi kalian yang rasanya ini bermanfaat, silakan di-share ke sosial media kalian masing-masing. Bagi yang rasanya tidak bermanfaat, terima kasih saja sudah menonton video ini. Sampai jumpa di informasi dan aplikasi berikutnya. Nah, kali ini kan informasi, mungkin next aku akan membahas tentang aplikasi ya. Tapi aplikasi yang bisa memberikan kita kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih buat kalian yang masih stay di channel aku. Bye-bye.